berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami program A1. Kami mengudara di 100,5 MHz, AM 783 kHz, ataupun melalui audio streaming kami di www.rri.co.id. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran RRI program A1 dan juga program A2 melalui aplikasi RRI Digital. Dan mendengar, kita sudah sampai di sesi wawancara, di mana informasi yang beredar Balai Taman Nasional Komodo BTNK berencana menutup kawasan Taman Nasional Komodo dari aktivitas wisata. Dan saat ini informasi yang kami dapatkan, Balai Taman Nasional Komodo sedang mengkaji rencana penutupan aktivitas wisata di Taman Nasional Komodo. Dan untuk membicarakan soal ini kami sudah bersama Kepala Balai Taman Nasional Komodo, Hendrikus Ranisiga. Pak Hendrik, selamat pagi. Selamat pagi. Salam hangat dari ND Kota Pancasila ke Labuan Bajo, Manggarai Barat. Kota pariwisata. Iya, mantap, setuju. Baik, Bapak, ini terkait dengan kota pariwisata dan yang menjadi ikon Labuan Bajo itu adalah Komodo begitu ya. Namun informasi yang beredar bahwa Balai Taman Nasional Komodo ini berencana akan menutup kawasan Taman Nasional Komodo. Benarkah demikian dan kapan ini akan berlangsung? Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa ini baru rencana ya. Baru rencana. Ya. Baru rencana. Yang kedua, bahwa ini memang harus didasarkan pada kajian. Dan ada sejumlah tahapan yang harus dilalui melalui konsultasi publik, sosialisasi sebelum itu dilakukan. Tetapi ketika kita merencanakan sesuatu kan harus ada target. Yep. Kapan itu diterapkan. Dan itu kita berharap sih kalau bisa 2025 pertengahan itu bisa mulai diterapkan. Kenapa? Karena memang kawasan itu saat ini memang penggunaannya intensitasnya cukup tinggi sehingga dirasa perlu untuk kawasan itu recovery atau istirahat lah dari tekanan yang luar biasa itu, dari tekanan penggunaan kawasan Taman Nasional Komodo. Seperti itu, Bu Lali. Oke. Dan sesuai dengan topik yang kita perbincangkan di kesempatan pagi hari ini, begitu ya Pak Hendrik ya, terkait dengan Balai Taman Nasional Komodo, kaji skema penutupan Taman Nasional Komodo. Nah, bagaimana proses kajian yang akan dilakukan dan siapa-siapa saja yang akan dilibatkan begitu Pak Hendrik? Yang jelas kita akan melibatkan pakar di bidangnya gitu ya, terkait dengan ekosistem, ekologi, kemudian terkait dengan wisata gitu. Kita akan melibatkan para pihak. Dan yang kedua kita akan melibatkan juga para pelaku usaha pariwisata, pemerhati Taman Nasional Komodo melalui konsultasi publik gitu. Kita ingin mendengarkan masukan sehingga pada saat keputusan ini diambil nyaman untuk semua gitu. Saya kira itu Bu Leli. Oke, dan saat ini sedang berlangsung begitu Pak Hendrik ya? Sedang dikaji begitu? Sedang dalam proses negosiasi untuk dilakukan pengkajian gitu. Dan ini butuh waktu berapa lama Pak Hendrik? Bisa setahun? Ya, kita berharap ya bisa berharap 3-4 bulan itu sudah ada hasilnya gitu. Sehingga kalau misalnya Desember selesai kajian itu, kemudian sosialisasi sekitar 6 bulan gitu, dan ya diharapkan pertengahan tahun depan gitu. Itu kan target ya. Bu Leli gitu. Oke. Dan sosialisasi yang akan dilakukan terkait dengan timing untuk penutupan ini kan harus diinformasikan ya, tidak saja kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Manggarai Barat saja atau Flores saja atau NTT saja, tetapi ini bahkan ke dunia begitu ya, karena pengunjung ke Balai Taman Nasional Komodo ini sudah mendunia begitu Pak Hendrik. Betul sekali, makanya saya sudah menghitung kira-kira 6 bulan itu saya kira cukup lah.
untuk melakukan sosialisasi kepada pengunjung atau yang rencana akan mengunjungi Taman Nasional Komodo. Dan kalau misalnya dari konsultasi publiknya itu ternyata misalnya penerapan sebagiannya 1 tahun, ya kalau untuk sepanjang itu untuk kebaikan bersama ya bisa kita diskusikan. Gitu. Oke, selain Seperti alasan itu. yang tadi disampaikan Pak Hendrik ya, bahwa ini untuk pemulihan begitu ya, Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo, apakah ada alasan lain begitu Pak Hendrik? Anda mengambil keputusan untuk sementara, ini baru rencana juga ya Pak Hendrik ya, akan ditutup pada 2025 begitu? Jadi gini, yang pertama saya ingin menyampaikan ini menjadi bagian dari edukasi gitu ya, Iya. bahwa jangan sampai kawasan ini rusak karena kita tidak melakukan antisipasi. Nanti kesadaran kolektifnya itu bukan yang utama, jadi nanti malah penyesalan secara kolektif. Kita belajar dari Australia, itu ada saudara komodo itu Megalenia prisca itu punah, kenapa? Karena kita tidak melakukan antisipasi jauh-jauh sebelumnya gitu. Jadi jangan sampai setelah rusak baru ada kesadaran kolektif gitu, bahwa waduh kita terlambat gitu. Jadi hal-hal begini yang harus kita antisipasi sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah. Itu yang pertama gitu. Yang kedua, saya kira dengan selama ini kan kunjungan itu Taman Nasional Komodo selalu menjadi tujuan utama gitu ya. Iya. Kadang orang turun pesawat, naik kendaraan, kemudian langsung ke kapal pinisi, terus berkeliling Taman Nasional Komodo, balik naik pesawat lagi. Dengan penutupan ini, itu diharapkan bisa menghidupkan daya tarik wisata yang di luar Taman Nasional gitu, baik di perairan maupun di daratan, sehingga ada peningkatan ekonomi masyarakat di luar Taman Nasional. Selama ini kan semuanya kunjungan itu selalu menjadi utama di dalam kawasan gitu. Kemudian yang ketiga gitu, kita ya terus terang aja gitu ya, bahwa karena begitu tingginya tekanan terhadap kawasan sehingga sarpras termasuk satwa yang hidup di dalam Taman Nasional itu, ekosistemnya itu memang mengalami tekanan yang luar biasa gitu. Karena tidak ada jeda, Bu Leli. Sehingga ini membutuhkan juga waktu untuk istirahat. Saya kira itu sederhananya begitu ya. Tentu ini semuanya akan tergantung dari hasil kajian nanti yang akan dilakukan. Kemudian rekomendasi-rekomendasi apa saja yang akan diberikan oleh para peneliti itu, dan juga dari hasil konsultasi publik tentunya, karena ini area publik. Jadi segala sesuatu kita akan konsultasikan kepada publik. Tapi ya ini poin pentingnya, jangan sampai kesadaran kolektif itu terlambat setelah terjadi kepunahan, setelah terjadi kerusakan, karena alam itu punya mekanisme sendiri untuk seleksi alam. Jadi jangan sampai kita terlambat. Nanti setelah hancur, pemerintah yang disalahkan. Kalau sekarang kita mau mengambil tindakan untuk menyelamatkan demi kepentingan bersama, dikritisi. Jadi harusnya bijak gitu. Dalam membuat pernyataan di medsos gitu. Kalau memang nggak ngerti substansi dari rencana ini, datang ke saya ngobrol. Kenapa gitu? Jangan membuat pernyataan yang akhirnya justru menjadi bias. Rencana ini sebenarnya untuk kebaikan kita bersama, menjadi bias seolah-olah ini adalah keputusan sepihak yang akhirnya menyengsarakan semua pihak itu. Sebenarnya tidak begitu, Bu Leli. Baik. Jadi ada beberapa alasan mendasar begitu ya, karena kita tahu bahwa banyak wisatawan yang datang ke Labuan Bajo tujuan utamanya adalah berwisata.
ke Taman Nasional Komodo ya. Jadi mengantisipasi terjadinya kerusakan fatal di kemudian hari, makanya teman-teman dari Balai Taman Nasional Komodo menyikapi hal ini begitu ya, untuk akan direncanakan menutup sementara begitu untuk Taman Nasional Komodo. Nah, Pak Hendrik. Penutupan Ya, secara berkala lebih tepatnya. oke. Penutupan secara Tidak berkala. sudah sebentar. Ya, Mhm. betul. Oke, penutupan Jadi ya. teman-teman nanti karena ini berkala, Aha. itu pasti teman-teman kan sudah bisa mengantisipasi Oke, baik. ketika menjual paket wisata ke Taman Nasional Komodo atau juga Mhm. paket wisata di luar Taman Nasional Komodo. Mhm. Begitu. Pak Hendrik, jika hal ini nantinya akan dilaksanakan begitu ya pada 2025, dampaknya ini ke jumlah pengunjung dan juga berbagai aspek di Labuan Bajo, Manggarai Barat sendiri. Nah, ini bagaimana Anda menanggapi reaksi dan juga tanggapan dari pelaku industri ya, pelaku UMKM yang ada di Labuan Bajo terkait dengan rencana ini? Jadi gini, teman-teman itu kan terlalu emosional menanggapi rencana ini. Hmm, Padahal sebenarnya nggak ada eh, maksud untuk apa namanya membatalkan atau menutup mhm, rencana-rencana atau penjualan paket wisata. Ini kan kombinasi antara wisata di mhm, dalam Taman Nasional Komodo dan di luar Taman Nasional Komodo, bahkan sampai ke kabupaten-kabupaten sekitarnya, iya, termasuk Manggarai, terus Manggarai Timur, Ngada, Ende gitu. mhm, Justru dengan penutupan ini secara berkala itu memberikan kesempatan, memberikan ruang mhm, untuk daya tarik wisata di luar Taman Nasional Komodo itu untuk berkembang. oh iya, Dan teman-teman kan bisa menjual paket kombinasi antara kunjungan di luar dan di dalam kawasan gitu. mhm, Jadi bukan berarti ini menutup terus kegiatan wisata itu dilarang atau iya, tidak ditutup sama sekali, nggak ada begitu gitu. mhm, Jadi kalau makanya ini saya lihat di media sosial itu ada yang membuat pernyataan-pernyataan yang sebenarnya substansi rencana ini tidak dia pahami gitu. Dan itu sangat disayangkan gitu, sehingga itu penyesatan informasi. Saya baik, sih berharap jadi harus mhm, lebih bijak mhm. terhadap apa namanya dalam merespon sesuatu sehingga tidak terjadi penyesatan yang terus menerus gitu. Oke, baik. Pak Hendrik, sebelum kita akhiri obrolan kita di pagi hari ini, apa pesan Anda yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat dan juga wisatawan nantinya, pendengar dan juga pendengar RRI terkait dengan rencana ini? Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, para pendengar di eh, seluruh NTT atau seluruh Flores gitu ya. Yang pertama, dalam menyikapi isu ini, saya pikir eh, teman-teman yang berkepentingan dengan Taman Nasional Komodo jangan egois gitu ya, egois. Harus juga punya toleransi terhadap alam yang menjadi aset yang sangat berharga ini gitu. Alam ini harus dirawat, harus juga diberikan kesempatan untuk istirahat. Hmm, Tetapi tidak menutup peluang bagi teman-teman untuk menjual paket wisata ke Labuan Bajo dan sekitarnya. Gitu. ya. Kemudian yang kedua, bahwa ini ya prinsip dalam kita hidup ini kan juga harus berbagi gitu. Mm-mm. Berbagi antara di dalam kawasan, di luar kawasan, ada yang besar dan yang kecil. Itu kita harus berbagi, memberikan kesempatan yang sama lah untuk mendapatkan kue pariwisata ini. Atau memberikan kesempatan untuk memanfaatkan kehadiran Taman Nasional Komodo gitu. Hmm, Yang ketiga, saya kira kita harus ada semacam kesadaran kolektif lah bahwa konservasi itu adalah hal yang paling utama gitu. Jangan selalu motifnya ekonomi gitu. Sehingga kita masih bisa menyaksikan alam yang bersih, yang bagus, yang indah itu hmm, lintas generasi. ya. Jangan egois, hanya generasi kita saja yang bisa menikmati itu gitu.
harus begitu. Dan saya harapkan juga ada aksi kolektif, ada dukungan kolektif terhadap Taman Nasional Komodo. Dalam bentuk apa ya? Dalam berbagai cara gitu. Bisa aja secara bisa CSR, bisa juga kepedulian dalam bentuk-bentuk yang lain, sampah tidak sembarangan, kemudian tidak memanfaat kesempatan sehingga terjadi kebocoran PNBP. Yang begitu-begitu tuh itu juga akan berdampak kepada kondisi kawasan Taman Nasional Komodo. Dan ini kesempatan untuk membuka ruang bagi masyarakat pelaku usaha pariwisata di sekitar Taman Nasional Komodo untuk mulai menyusun strategi bagaimana menyikapi kalau misalnya penutupan secara berkala ini jadi gitu ya. Nah, itu harus sudah siap juga menerima pergerakan kunjungan yang mungkin 1-2 hari akan ke daerah-daerah wisata di sekitar Taman Nasional Komodo. Saya kira begitu Bu Leli, Oke deh. beberapa hal harapan saya yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya dengan RRI pagi hari ini. Sukses terus dan kami menanti informasi-informasi lainnya begitu ya dari Balai Taman Nasional Komodo Labuan Bajo Manggarai Barat. Terima kasih Bapak, salam hangat, sukses selalu. Siap. Salam untuk semua para pendengar RRI dan Bu Leli. Terima kasih.